lagi ke Suryalaya, ke Sinarasa. Tapi orang yang terundang hatinya ingin berangkat ke Sinarasa, berarti dia kepanggil oleh karomahnya guru kita. Tidak ada undangan, tapi kok berangkat, berarti karomah. Jadi siapa yang datang 2 hari sebelum ketemu Syekh Mursyid, karomah itu sudah sampai kepada kita. Makanya kalau ada Cek Sunda mah kretek, jorojoy, kau pengen ketemu abah, kau pengen ke Sinarasa, nah itu namanya karomah beliau sudah sampai kepada kita. Makanya orang yang sudah punya niat, waktunya ada, uangnya ada, mau berangkat nggak jadi karena hal kecil menghalangi, berarti kita punya utang. Kalau tidak ditunaikan, menemukan masalah yang memberatkan. Saya mau ke Sinarasa, duit ada, waktu ada, tapi anak mau jalan-jalan, ya udahlah, ke abah nggak jadi jalan-jalan. Itu khawatir terkena Cek Sunda mah kawalan. Ya, orang mah terpercaya, sok coba. Salah satu kawalan terkecil nih, mau dapat untung nggak jadi, nggak mau jual rumah, udah ada yang beli, hampir deal, sejam lagi nggak jadi, mau diambil. Kalau anak kecil ngambil bola, tangannya belum nyampe, kakinya sudah nendang bola, gitu. Itu kecil. Terus salah satu yang lainnya adalah seperti sakit susah sembuh, dan cekcok rumah tangga susah akur, itu dia bagian dari Cek Sunda mah kawalan ke orang tua ke guru. Jadi kalau dia niat buru-buru tunaikan, ya. Rek ka Suryalaya, ka Sinarasa, rek ziarah, terjadi itu teh kawan. Ya, sekiranya belum siap jangan ngomong, insya Allah aja udah. Tapi kalau yang udah pasti, kecuali ada halangan, mau berangkat tahu-tahu sakit atau ada halangan, maka ditulis sudah menunaikan, ya. Itu ada apa saja tuh, hati-hati. Jadi dalam hal ini, apa yang sudah kita janjikan dalam kebaikan itu ditunaikan. Jadi 2 hari. Jadi kalau kita kretek mau ketemu abah udah tahu, karomah itu sudah nyampe. Ya, begitu kita amalkan, berarti karomah itu diambil untuk sampai ke badan kita, dirasakan gitu kan. Itu contoh. Keluar suara katanya ada. Saya mau main ke rumah Pak Dede. Pak Dedenya bisa ada, bisa tidak ada, karena ada telepon. Kan datang aja ke Cilamaya, ya ketemu aja, balik lagi. Ya, bisa juga ketemu, tapi mungkin saja lagi sibuk, jadi kitanya ganggu. Beda dengan begini, Jai ke rumah lagi panen, nah itu beda. Ditunggu, berasnya udah pasti di bawah, itu udah tinggal ngambil, datang, sohibul hajat seneng, dibawa pulang. Beda nggak? Nah, saya ziarah itu ingin yang seperti itu. Saya niat ziarah kemana? Yang ingin seseorang itu dikunjungi. Kan tidak semua dipengen dikunjungi, ya. Oh, anak kiai ke Kerawang, mudah-mudahan mampir ke rumah saya. Kiai mampir ke rumah, mampir gitu. Ya, jadi ziarah itu begitu. Ada sirnya. Itu ngelihat. Ternyata ada salah satu habaib waliullah yang kehidupannya dulu hampir mirip seperti saya. Kalau ngomong benar jadi omong, ngomong benar jadi omong gitu ya. Karena dia itu orang yang pandai, ya, muridnya para ulia Allah, muridnya Ki Batok Putih, Batok Putih ya, itu yang di Surabaya. Dia gurunya Habib Kuncung. Dia punya murid paling istimewa, kesayangan beliau itu Ahmad Al-Haddad Alawi. Itu Habib Kuncungnya
dan putranya yang paling pinter di zamannya itu Habib Ali Witam, itu bapaknya. Begitu mendengar beliau seperti ada sir. Nah, biarpun sirnya cuma 30-40%, tapi nyambung itu ya. Jadi ada yang kuat banget ada. Kalau yang kuat banget itu luar biasa ya pengaruhnya. Contoh lagi tiduran aja, tahu tuh harus ke sana, nah itu biasanya dorongannya kuat. Biasanya mau dapat sesuatu itu ya. Itu ziarah begitu. Jadi sebenarnya saya ziarah itu nggak sembarangan, tapi kadang-kadang ikhwan ngajak ziarah, ya ziarah ke sini, ayo. Itu menyenengin ikhwan aja, di sana ketemu atau enggak saya nggak tahu. Kadang ketemu, kadang enggak, kita nggak ngerti. Kadang-kadang ya wasilah juga. Yang mantep mah yang sirih. Jadi cirinya wali Allah yang kita kunjungi disebut namanya, badan kita terasa hawa itu yang menyenangkan dalam diri, senang. Seperti kita mau ketemu sesuatu yang besar. Nah itu namanya berarti ada kontak, berarti mereka nunggu kita. Ya, tidak akan ditunggu kalau nggak mau ngasih sesuatu. Kiai ke rumah mau ngapain? Kiai ke rumah, oh ada yang disimpan yang suruh dibawa pulangnya. Itu. Ya, jadi tidak nihil gitu bahasanya. Ya. Kadang-kadang saya kalau bukan dari golongan habaib nyari yang mursyid, minimal khalifah wakilnya gitu. Jadi datang ke sana biasanya dia memperbaharui ruhani kita dari zikir. Seperti yang santri nanti bagian dari khalifah. Jadi kalau datang gitu, cuma datangnya ujiannya gitu. Baru sekali dua kali belum, pas keempat kali kelima kali baru berasa, oh ini bukan orang sembarangan gitu ya. Jadi hal-hal yang gak gampang ya, atau yang memang terah kita. Kalau yang terah lebih kuat ya. Seperti terah saya tuh kayak di Atin Anggawana, kayak Hawana dari Selawi itu pendakwah di zaman Mataram, itu salah satu leluhur petang kesana. Langsung wujud, langsung ada seperti bilang ya. Tapi beliau hebat di zamannya, wali di zamannya. Tapi kata beliau kalau untuk ya berhadapan dengan murid Abah Awas, dia nggak sanggup. Di zamannya hebat, ulama besar, dakwahnya luar biasa, bahkan golongan aulia. Tapi melihat murid-murid Abah Awas, kata dia, torikot yang kamu ikutin itu lebih dekat kepada Allah. Pesannya begitu ya. Alhamdulillah mereka orang hebat di zaman yang saya sebut. Kita yang ikut Abah Awas lebih hebat daripada yang hidup di zaman. Jadi tidak sembarangan kita itu, karena zamannya bukan zaman perang, zaman seperti ini. Jadi karomah kita nggak kelihatan, kayaknya biasa aja ya begitu. Makanya ya, kata Abah Awas, kalau perang pulang jihad itu kalau mati bisa bilillah. Ya. Ternyata kata Abah Awas begitu teliti, orang berangkat manakiban sampai pulang lagi ke rumah nilainya 70 kali jihad, perang bisa bilillah. Jadi orang zaman dulu perang, kita manakiban. Ternyata kata Abah Awas itu beratnya lebih berat manakiban daripada perang. Kalau menurut kita beratan perang, perang kan sekali-kali. Manakiban seumur-umur. Berat, coba manakiban tuh berat. Udah ngantuk, capek, udah meletet matanya. Berat. Tapi alhamdulillah, kalau bukan doa guru limpahan karomah, ya mendingan tidur, mending manakiban. Mending tidur. Karena ada tarikan karomah, ruh kita mendorong dari dalam, si jasad yang sudah melehoi itu. Jasad tuh pengennya tidur, makan, jasad itu. Tapi ruh yang sudah diikatkan dengan Syekh Mursyid pengennya ibadah. Jadi makanya mau bangun tahajud, jangan tidur lagi. Gerobak lagi tahajud, tapi nggak kuat itu. Ujungnya keburu subuh. Allahu Akbar banget. Tahu begini emang kenapa teringat. Tapi besoknya ya nggak lagi sana. Alhamdulillah ada dorongan, berarti karomah sudah masuk ke dalam diri kita. Daripada dorongan pisan, sare we kepok juga bangke. Alhamdulillah. Saya sering kencing, ada kalanya bersyukur.
tidur pulas juga bangun gitu. Jadinya sholat karena kencing. Tapi ada kalanya kesel juga, lagi sholat pengen kencing. Ya udah 50-50 lah, bagus aja. Amin ya robbal alamin. Ya, udah Pak Ustadz, itu bagian apa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا Innahu la yuhibbul musyrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Qul man harrama zinatallahi allati أخرج لعباده والطيبات من رزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik. Katakanlah semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Sudah cukup. Jadi tadi menceritakan anak Adam terus menutup aurat dan memakai pakaian yang bagus dikala memasuki masjid, dan jangan berlebih-lebihan di dalam minum dan makan. Nah, karena berlebihan itu tidak disukai oleh Allah. Jadi mengandung arti bahwa pengertian syariat itu, masjid itu adalah bangunan yang dipakai buat ibadah, itu namanya masjid. Ada musola sama aja. Masuk musola jangan pakai celana kolor, pakai bajuan yang menutup aurat. Tapi ditambahkan tidak hanya menutup aurat, tapi pakaian yang bagus rapi. Kalau untuk sah sholat, ya celana sontok atau sontok melebihi lutut sedikit, kemudian dadanya tertutup, sudah sah untuk sholat. Ya, jadi kalau pakai baju legbong, baju tank top yang suka pemain binaraga itu ada, ya celananya sontok segini, sah nggak buat sholat? Sah, karena aurat laki-laki adalah di antara lutut ke atas dan dada. Ya. Tapi diteruskan ayat ini adalah pakaian yang baik, artinya pakaian yang melebihi menutup aurat. Diawali dengan menutup aurat, tapi teruskan dengan pakaian yang bagus. Jadi kalau mau masuk masjid sebagai penghormatan bahwa kita menghadap kepada Allah, harus pakaian yang paling baik. Pakaian yang paling disukai Nabi adalah yang warna putih dan hijau. Ya, kadang Nabi pakai baju hitam, tapi hanya sedikit, sekali dua kali saja. Rata-rata bajunya putih. Ya, putih cepat kotor. Apa-apa buat ke masjid itu pakaiannya. Jadi makin pakaiannya rapi, pakaiannya lebih bagus, itu berarti makin baik. Jadi semakin, makanya Syekh Maulana Jafar As-Shadiq bajunya 7 lapis. Rata-rata wali 7 lapis, baju kaos dalam, kemeja, gamis, pakai jubah, pakai kiswah, tutup kayak Superman gitu, ada tutupnya, itu ada joroknya kayak joroknya. Nah itu sampai 7 lapis. Jadi makin banyak menutup itu lebih baik. Kaos dalam ini, jas juga, sorban juga, itu lebih baik. Ya, silahkan. Kayak Abah Aos tuh, berapa lapis bajunya? Kaos dalam ini, gamis, pakai jubah, ya, boleh, itu lebih baik. Ya. Dan cari pakaian yang lebih baik.
Jadi jangan ke masjid pakai baju bola, biarpun tangan panjang, bola ada tulisan Ronaldo nomor 7. Harus pakai pakaian sholat untuk menghormati masjid, karena masjid tempat ibadah, tempat menghadap kepada Allah. Terus ayat ini juga menerangkan tentang jangan minum yang berlebihan, karena Allah tidak menyukai yang berlebihan. Mana yang disebut berlebihan itu? Ya, minuman segelas enak, 2 gelas enak, 5 gelas bungkang. Nah, itu namanya haram. Bukan airnya haram, tapi perbuatannya haram. Ada zatnya yang haram, ada sifatnya yang haram, ada perbuatannya yang haram. Mana zatnya yang haram? Babi, darah yang disembelih bukan dengan nama Allah, itu namanya zatnya jadi haram mutlak. Mana yang sifatnya? Binatang buas yang kakinya ke depan 2 belakang 2 cekernya, atau yang bertaring, ular, ya, gajah, buaya, itu sifatnya haram karena buas. Tapi datnya nggak najis, ya, hanya sifatnya. Ada lagi yang perbuatannya haram, airnya halal, yang minumnya halal, tapi karena kebanyakan sampai muntah jadi haram. Jadi yang baik jadi buruk karena perbuatannya. Ayamnya chicken halal, tapi kalau dari maling jadi haram. Yang haram malingnya, maka ayamnya juga yang dimakan jadi haram. Makanan, minuman yang haram yang berlebihan. Nah, itulah contoh. Tapi kata berlebihan di sini, kalau menurut hukum secara yang lebih jauh adalah bukan hanya sekedar perbuatan. Yang disebutkan berlebihan ini adalah sesuatu yang dibawa dengan keserakahan. Kenapa 1 gelas sudah kenyang aja masih minum, serakah? Tapi kata serakah ini adalah orang yang tidak puas dengan yang ada. Itu namanya berlebihan. Manusia berbuat dosa karena merasa lebih. Karena mampu, jadi dia dosa. Minuman itu ini halal. Kata berlebihan menurut syariat dalam kehidupan adalah 1 gelas diminum 5 gelas, jadi perutnya begah. Tapi berlebihan secara hakikat di sini artinya sudah ada, pengen ada. Manusia tuh makan sepiring, biayanya berapa? Rumah cukup segede gini sudah cukup. Tapi kadang-kadang manusia pengen lebih. Itulah berlebihan. Disebutkan berlebihan makan dan minum adalah perbuatan serakah. Jadi artinya jangan berlebihan makan dan minum, artinya kita tidak boleh serakah dengan apa yang kita raih. Ya. Kalau kita punya duit banyak, oh ada rezeki orang lain, itu namanya berlebihan. Sudah punya istri 1 cukup, anak sudah ada 1 juga masih cukup, bisa melayani kita, pengen nikah lagi. Nah, itu namanya serakah. Ya, perut udah kenyang, tukang somai lewat, tok-tok beli, itu namanya serakah. Itu namanya berlebihan. Bukan tidak boleh, tapi itu tidak disukai oleh Allah, karena berlebihan itu efeknya akan jadi dosa. Nah, makan cukup, selesai, berhenti sudah. Tapi karena membiasakan kita banyak, akhirnya kita tidak pernah puas dengan yang ada. Mencari duit udah banyak, jabatan sudah menteri, kenapa masih korupsi? Itu namanya karena dia membiasakan hidup berlebihan. Jadi bahaya. Diawali dengan kata menutup aurat dan mempakaian yang bagus ke masjid, tapi diakhiri dengan kata berlebihan. Wah, nyambung gak ini? Nyambung kalau secara hakikat, kalau secara syariat. 1 hukum masuk masjid, 2 makan minum. Ternyata ayat ini kalau dibuka hakikatnya sama. Apa masjid itu? Sujud kepada Allah. Kata Abah Hawas, di mana sajadah digelar itu masjid. Makanya sebelum injak sajadah, sholat tahiyatul masjid. Biarpun di rumah, sholat tahiyatul masjid. Kalau nggak capek, sholat aja. Ya, jadi di mana, di rumah, di kamar, dimanapun digelar sajadah, itu namanya masjid. Namanya sajadah, artinya untuk sujud. Nah, masjid ini artinya kalau diartikan masjid hakikat
adalah patuh kepada hukum Allah. Jadi sajadah itu hukum kepada Allah. Dibentukkan karena ada tempat ibadah, tempat patuh kepada Allah, namanya masjid. Tapi secara hakikat masjid itu adalah tempat sujud. Artinya kita patuh kepada Allah. Ya. Jadi patuh kepada Allah itu secara syariat nutup aurat. Nutup aurat apa? Jangan berbuat dosa. Dan pakaianlah yang indah. Artinya jangan melakukan kesalahan, tapi hiasilah dengan amal soleh. Itu artinya sujud kepada Allah. Apabila kamu mau masuk masjid, tutup auratmu. Apabila kamu benar-benar sujud kepada Allah, ada tandanya. Satu, tidak berbuat dosa. Keduanya, amal soleh yang benar. Hakikatnya begitu. Makanya mana tandanya? Tidak minum dan makan berlebih, tidak serakah. Ya. Jadi yang menjadikan orang tidak mau sujud kepada Allah adalah keserakahan. Jadi intinya ayat ini artinya orang itu harus sujud kepada Allah. Cirinya orang sujud menutup aurat, artinya tidak berbuat dosa dan amal yang soleh, yang benar. Tidak akan mampu orang seperti itu kalau dia tamak dan serakah berlebihan itu. Begitu. Ya, coba kata Imam Syafi'i ditanya, "Ya Tuhan, apa yang menyebabkan orang malas ibadah sunnah?" Apa kata Imam Syafi'i? Orang jadi berat itu karena makan yang berlebihan. Jadi kalau makan cukup, ibadah itu lancar. Tapi kalau sering makan kenyang, sering makan banyak, jadi berat. Kenapa makan banyak itu jadi berat ibadah? Karena perut itu untuk bernapas. Paru-paru itu bernapas. Paru-paru menghirup udara. Yang bergerak apanya? Perutnya. Enak nggak kalau perutnya kosong? Makanya sepertiga air, sepertiga udara, sepertiga makanan. Sisanya untuk sirkulasi. Kalau perutnya udah keras, udah pegang, dari napasnya gimana? Kalau buka puasa engap, kalau terawih gimana? Nah, berat kan? Banyak makan, jadi berat. Salah satu yang bikin ibadah jadi tenang itu adalah napas. Kalau napasnya gini enak gak? Makanya sholat itu Allahu Akbar. Di mana denyutan baru? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Denyutan, di napas. Masuknya kalimat bacaan itu di waktu pas napas. Coba kalau nyanyi ada ketukannya nggak? Musik dulu apa nyanyi dulu? Musik dulu. Pas ketukannya masuk nyanyi. Ya, bisa begitu kan? Nah, napas dulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sudah nggak bisa. Jadi berhubungan antara bacaan dengan napas. Karena napas kan. Percaya nggak orang Buddha ngatur napas bisa tenang tanpa dikir? Bisa. Bisa. Tapi tidak sampai kepada Allah. Kalau kita tenang di dunia sampai kepada Allah, maka tenangnya hakikat. Percaya nggak orang bertapa baca amalan bisa kebal? Saya ada wali yang bisa kebal, sama kebalnya, tapi beda asal usulnya. Orang yang mengolah badan jadi kuat seperti binaraga, kuat badannya. Ada orang yang mengolah rasa, batinnya terbuka. Itu agama apa saja bisa. Tapi pemberian Allah namanya karomah, khusus kepada orang mengolah batin atau tidak, tetaplah Allah memberi. Dia lebih hebat daripada yang mengolah. Jadi jangan terkecoh. Ada orang sakti kayaknya wali, belum tentu. Bisa saja karena rajin amalan. Ini kok orang badannya kuat banget, ya emang lahirnya kuat, latihan terus ngangkat beban, badannya kuat. Tapi ada orang yang latihan atau tidak jadi kuat, namanya aroma. Beda. Bisa membedakan nggak? Gitu ya. Jadi ayat ini mengartikan perintah patuh kepada Allah. Penghalang patuh adalah
berlebihan keserakahan. Jadi kalau orang pingin patuh, ya, makanya Allah menyuruhkan saum. Kira-kira bulan Ramadan dengan bulan biasa, kalau ibadah gesitan mana? Ramadan. Kenapa? Kurang makan. Di mana masuk makanan, berarti roh dunia juga masuk, dan itu menghalangi perjalanan rohani. Begitu Bapak, lo pada hari yang minum teh ya menghalang. Sudahlah. Ya kalau setelah minum biasa begini nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Kerja boleh, pulang jam 5 sisanya ibadah. Lembur sekali-kali boleh, tapi jangan lembur tiap hari. Kerja 25 hari, lemburnya tiap hari, kok pulang malam. Jangan, sekali-kali saja boleh. Sisakan waktu untuk ibadah. Nanti berlebihan inilah nanti hilang ketaatan kita kepada Allah. Ya, hati-hati. Abang terus pokoknya nakiban. Sekali-kali menakiban, sekali-kali juga semangatnya di dunia. Ya. Jadi penghalang ketaatan apa? Serakah, hidup berlebihan. Jadi intinya ayat ini terjawab untuk kehidupan kita, bahwa kita harus patuh kepada Allah. Penghalang patuh adalah berlebihan. Sudah paham ya? Nanti kalau pulang, kenapa ini badan teh berat, buat sholat teh ibadah teh berat, dikir pengen sedikit. Berarti paham kita. Oh, kita kadang-kadang berlebihan dalam urusan kerja berlebihan, jalan-jalan berlebihan, makan berlebihan, minum berlebihan. Ujungnya yang mager 3 orang yang sedahar cicing dan perutnya kegedean ya. Saya gitu. Mang Ayung, Mang Eliwat, Mang Miskal lah detik perutnya teh. Mang Ipin ada mah detik aksing ada. Tapi belum tentu juga Abah Endi itu gendut, gede, tapi ibadahnya nggak berhenti nggak tidur. Kalah Mang Eli karena dia mau wali, karena murid Abah Sepuh. Ya, belum tentu yang gendut banyak makan, belum tentu. Kadang yang kurus, katanya khususnya panjang yang kurus. Yang gendut muter gitu. Udah ya. Nah, ayat yang kedua tadi katakan olehmu hai Muhammad apa? Kita makannya masih sedikit biasa. Tadi katakan Nabi Muhammad bahwa siapa orang yang mengharamkan perhiasan dunia, dan cukuplah bagi orang mukmin perhiasan itu untuk di akhirat. Ya. Nah, dalam ulama ini ada yang mendebatkan dalam hukum perhiasan di sini artinya emas dan sutra. Makanya laki-laki nggak boleh pakai emas, perempuan boleh. Nanti aja pakai emasnya di surga. Nah, kita ikut hukum fikih saja lah, karena hadisnya juga ada ya tentang Sayyidina Abu Bakar yang tidak memakai emas. Perhiasan bagi orang mukmin itu di sini artinya keindahan dunia. Sungguh dunia ini bagi orang mukmin adalah penjara. Jadi dunia ini penjaranya orang mukmin. Begitu ada orang mukmin yang kaya, ganteng, keren, wah, makanannya enak. Orang Yahudi nanya, saya dengar dari Rasulullah bahwa dunia ini penjaranya orang mukmin, tapi kok kamu hidup enak? Kan Nabi ngelarang hidup enak, kok kamu enak? Kata dia, yang disebutkan penjara ini adalah orang mukmin boleh menikmati dunia, tapi pada kadar yang sudah ditentukan. Sisanya bukan miliknya, dan tidak boleh berlebihan dalam menikmati dunia. Orang Yahudi langsung masuk Islam. Kalau begitu, saya masuk Islam. Jadi contoh begini. Contoh, Ustaz Api duitnya banyak. Wah, duitnya tabungannya banyak. Terpikir pengen kawin lagi. Ya, nanya istrinya, "Mah, boleh nggak bapak kawin lagi?" Kata istrinya, "Lagi susah mau gua, lagi seneng lo naik adat." Ngambek istrinya. Ya, nah orang mukmin dia punya hasrat menikah tapi tidak mau menyakiti istrinya, dia tidak menikah.
Kenapa? Bagaimana dia menyakiti istrinya? Ya sudah nggak jadi. Itu namanya orang mukmin yang meninggalkan perhiasan dunia. Poligami itu boleh nggak? Boleh. Tapi kalau nyakitin nggak usah. Saya bisa nggak beli baju yang 10 juta? Bisa. Kenapa saya nggak beli? Ngapain baju mahal-mahal? Ini aja udah bagus. Gratis lagi dikasih. Paham nggak? Beli mobil yang 4 miliar. Kebeli nggak? Kebeli kalau maksain. Yang bekasnya. Tapi ngapain? Nah, memaksakan diri dalam keindahan dunia itulah makanya kita mengharamkan diri. Bukan haram, tapi orang mukmin yang mengharamkan perhiasan. Paham nggak? Bisa kita hidup lebih uang, bisa. Ini dibeli, akhirnya nggak bisa sedekah. Mobil ganti nggak bisa sedekah, nyicil terus. Rumah pingin mewah. Tapi mukmin yang sejati dia menghias amal bukan menghias dirinya. Nanti oleh Allah diganti kesenangannya perhiasan itu jadi pahala surga. Begitu maksudnya. Ya. Jadi orang mukmin yang mengharamkan perhiasan maka Allah berikan dia di akhirat itu maksudnya kita bisa dan mampu menikmati dunia ini tapi tidak karena kita mau mengumpulkan amal-amal soleh. Makanya banyak di antara sahabat-sahabat Nabi yang duitnya banyak, tapi begitu matahari terik panas, dia saum. Jadi apa? Nikmat dunia dinikmati. Kalau kita saum, nyari tempat AC, jadi ngademnya nggak terasa puasanya orang adem. Begitu buka puasa, udah apa aja dimasukin ujungnya kekenyangan. Ya, padahal maksud puasa itulah kita supaya belajar tidak menikmati dunia yang berlebihan. Paham ya? Tadi menurut suruh kepatuhan tidak supaya serakah, diteruskan lagi tentang orang mukmin yang mengharamkan perhiasan. Perhiasan bukan haram, tapi ditinggalkan karena kita supaya tidak terlena dengan keindahan dunia. Jadi akhirat saja. Coba kalau bapak-bapak punya gaji 10 juta, rumah asar tutup, makan seadanya, baju yang biasa saja. Gaji 10 juta gede apa sedikit? Banyak banget. Makanya kita kenapa sering kekurangan? Kerja 10 juta, tapi banyak hutang. Kalau cukup mencukupi kebutuhan hidup, gaji itu cukup. Kenapa tidak cukup? Karena kita ingin memenuhi keinginan bukan keperluan. Coba, saya nggak? Jalan-jalan ke Indomaret, yang mau dibeli satu hal, begitu melihat, agak diambil. Kenapa? Karena melihat, pengen juga lihatnya aja tuh, kerating-deng nih dingin. Padahal mah nggak perlu amat minum, 5.000 itu keluar. Ya, bukan tidak boleh silahkan, tapi seandainya kita menahan diri dari hal-hal yang seperti itu, kita pun lebih banyak. Mas Toto kan tahu gaji ya, gaji namanya bos, tahu gaji orang. Anak buahnya itu gajinya ada 18 juta, 15 juta. Tapi begitu gajian minus 200, temannya Mang Eli, teman gajinya minus 200 ribu. Kok bisa gaji Bristol bisa 15 juta minus 200? Saya punya teman di kantor, gaji saya 4 juta, teman saya gajinya 14 juta, 16 juta, sekantor itu. Tapi kalau tengah bulan, Pak Ji, kasbuan Pak Ji, 200, 300. Supervisor saya gajinya gede, bonusnya gede. Tiap bulan, Pak Ji ada duit 200, ada. Ntar begitu bayar, minjem lagi 400 ada kak, terus aja minjem. Atasan minjem, temen minjem. Saya kan orang produksi disimpan di kantor. Orang kantor orang yang gajinya gede di Bristol. Udah mau paling kecil, udah naiknya B- sama C, dia naiknya gede, tapi itu minjem. Ini aneh kepala saya itu. Mereka bukan memenuhi kebutuhan, tapi memenuhi. Kalau keinginan diikuti apa janji Rasul? Nafsu itu seperti minum air laut, makin diikutin makin haus. Makanya teori iblis itu di mana manusia melihat timbul keinginan, di mana ada keinginan adalah setan. Di mana setan datang bangkitlah nafsu. Di mana nafsu datang maka manusia tidak akan bisa mengendalikan diri kecuali pertolongan. Begitu. Jadi melihat tuh, aduh kayaknya enak, jadi beli gitu. Ya,
Kalau kebeli nggak apa-apa, kalau maksain, oh punya rumah pengen bagus, standar aja. Karena ngelihat rumah orang yang bagus, pengen kayak itu. Begitu dikerjain, mahal. Ya makanya jangan suka melihat Mang Ayung pakai baju ini udah nyaman, udah pakai aja ini. Buset, bajunya bagus banyak. Padahal bajunya berapa? Waduh mahal. Dipaksain beli, ujungnya buat beli beras jadi kepotong baju. Paham ya? Gitu ya. Jadi kalau bisa hidup itu gaji gede, hidup sederhana. Gajinya 50 juta, pengeluarannya cuma 6 juta sebulan. Sisanya berapa banyak Kak? Saking banyaknya jadi ya bantuin dong ngabisin duit saya gitu. Wah, faktir makan. Alhamdulillah ya. Jadi kalau duit banyak, makanya saya bilang pengen nggak jadi orang sukses di abad ini? Pengen. Abad itu ada jalannya, ada zaman raja, ada zaman penjajahan, zaman ada. Dalam sirah Nabi ada keterangan dari zaman Nabi, zaman raja, zaman kolonial, zaman sekarang zaman apa? Kata Syekh Abdul Qadir, abad 21 adalah zaman fitnah. Tiada fitnah yang lebih besar di kolong langit kecuali abad 21. Syekh Abdul Qadir ngomongnya kapan? Zaman Syekh Abdul Qadir. Nanti abad 21 zaman siapa? Kita sekarang. Apa fitnah itu? Ya. Sekarang orang sakti jadi satpam, jadi tentara. Ya. Orang sakti mah zaman dulu orang sakti jadi lurah, jadi bupati. Sekarang yang jago siapa? Yang banyak duit. Jadi presiden pakai duit. Yang sakti jadi presiden nggak? Habis. Jadi menteri orang kaya. Jokowi ngangkat menteri yang kaya biar nggak korupsi. Tetap aja korupsi juga. Kayaknya kayak dunia bukan kaya hati. Akhirnya seperti itu. Makanya pemenang hari ini abad 21 adalah yang menguasai dunia. Jadi yang banyak sekarang itu kiai pinter ilmu, kurang duit, kurang hebat, dunianya nggak dihargai. Belajar. Makanya coba aja Sadapin ngerasain. Megang duit sekian ratus juta. Orang ngariin kita. Begitu nggak punya duit kita kadang direndahkan orang. Padahal kita pinter. Rasa begitu. Itu kalau kita datangnya, pakai mobil bagus, ini pakaian bagus, makanya derajat dunia dilihat dari pakaiannya. Pakaiannya mahal, sepatunya mahal, mobilnya mahal. Turun. Kira-kira penyambutannya gimana? Kalau bos turun sama orang beda. Nah, itulah ya makanya hati-hati. Jadi segala perkara ada bagiannya. Jadi jangan berlebihan. Terusin.